Kembali saya akan berbincang dengan Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, ini kan sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya di 2022 dan 2023. Apakah itu berarti akan kehilangan panggung elektoral juga? Saya tidak yakin ya, karena apa yang dilakukan oleh kepala daerah tadi itu sudah membetot perhatian publik selama 2 tahun terakhir. Jadi tidak lantas hilang begitu saja. Tapi yang menjadi tantangan sekarang justru adalah perubahan mood masyarakat yang kita tangkap dalam beberapa survei terakhir. Jadi masyarakat sepertinya sudah mengalami kejenuhan dalam menghadapi perang melawan COVID 2 tahun. Jadi kejenuhan itu misalnya kita tangkap, pertama mereka memberikan apresiasi terkait dengan penanganan COVID, tetapi ketika ditanya apakah masih berlanjut atau tidak PPKM, itu mayoritas mengatakan sebaiknya dihentikan. Kemudian ditanya apakah perlu protokol kesehatan diperketat atau tetap ketat seperti sekarang, mintanya dilonggarkan. Jadi memang tingkat resiliensi ini mulai berkurang dan itu konsisten dengan pertanyaan masalah apa yang harus diatasi segera. Beberapa waktu lalu top 2 itu selalu berkaitan dengan COVID. Sekarang COVID nomor 4, nomor 5. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua adalah soal sembako. Jadi 1, 2, 3, 4 itu ekonomi semua. Ya, jadi ini menunjukkan masyarakat mulai capek dan kecapean itu punya ongkos yang mahal kalau misalnya pemerintah lantas mengendorkan tingkat pengetatan atau kepala daerah mengikuti arus populis tadi yang menginginkan ada penurunan tingkat pengetatan prokes, kemudian mulai menggeser ke arah ekonomi, sementara pedal remnya dilepaskan, pedal gasnya yang diinjak terus sehingga lupa bahwa COVID belum selesai sepenuhnya. Nah, ini jadi isu yang menurut saya akan mewarnai selama setahun ke depan karena bagaimanapun animo publik mulai menurun, tetapi saat yang sama COVID belum sepenuhnya tuntas. Oke, baik. Saya ke Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Mas Ganjar, kalau dari beberapa survei di antara kepala daerah, nama Mas Ganjar ini paling populer ya, paling populer di bawah Pak Prabowo. Ini ada artinya bagi Mas Ganjar? Katanya kita ngurusi COVID malah ngurusi survei. Ya nanya lah sedikit. Ini Mas, jadi sebenarnya kayak kita gubernur ini, minimal saya lah gitu ya, itu cuma mencari cara menyelesaikan persoalan. Bagaimana jalan keluar itu dicari. Saat itu silat semua, nggak ada yang punya ilmu, apalagi saya ini nggak punya ilmu pandemi. Jadi pada saat saya datang, tanya, terus kemudian turun ke masyarakat, itu lebih pada improvement saja. Ada 2 hal yang kemudian menarik. Kalau kemudian teman-teman hari ini membahas, satu medianya mengcover karena Jawa. Pasti saya komunikasi dengan Kang Emil waktu itu karena di perbatasan jadi cerita. Saya komunikasi sama Mbak Khofifah jadi cerita begitu aja. Terus kemudian ini muncul. Mungkin kita tuker-tukeran karena minimal karena nggak ngerti kita gimana cara menyelesaikannya. Kenceng banget nggak bisa, kendor nanti jadi masalah. Saya cari oksigen itu telepon Mbak Khofifah, telepon Kang Emil, di Jawa Tengah nggak ada pabrik oksigennya. Jadi solusi-solusi ini yang tadi menurut saya satu di-capture oleh media, ya 2 Mas Burhan sama Kompas survei gitu aja. Terus dibahas gitu kan, hilang panggung. Memang panggungnya sedang nyopet kok hilang gitu ya. Sebenarnya sesuatu yang biasa-biasa saja Mas. Oke, terlalu mencari-cari ya Mas Ganjar ya. Pak Wayan, kalau Pak Wayan ini yang nyari-nyari. Oke, Pak Wayan. Jadi kalau ini ada ada publik atau lembaga survei ya yang mengkait-kaitkan kinerja kepala daerah menangani COVID dengan elektabilitas atau popularitas, kalau menurut perspektifnya Pak Wayan seperti apa, Pak? Terus terang saya sih nggak pernah ngurus elektabilitas ya, nggak pernah juga survei gitu. Jadi seperti juga kawan-kawan kepala daerah yang lain, kita tuh 2 tahun ini kerja keras untuk menangani pandemi COVID-19. Mulai dari PSBB, sekarang PPKM. Ketika situasi buruk, banyak orang marah, pasti kita terdampak.
Kalau situasi membaik, orang mulai respect. Ya, Oke. cuma itu aja sebenarnya, nggak ada hal yang lain. Tapi yang kita utamakan adalah bagaimana kita menjaga masyarakat dari sisi kesehatan agar Tetap sehat. korban terhadap pandemi itu dapat kita atasi dengan seoptimal mungkin. Sebenarnya lebih daripada itu, cuma kalau saya bersyukur karena di Bali kan daerah kecil. Kalau di Jawa dikait-kaitkan orang kayak Mas Ganjar karena daerahnya besar, Bu Kofifa, Mas Emil di Jawa Barat karena daerah besar ya dikaitkan karena kemudian 2024 akan ada pilpres ya dibawa-bawa ke sana gitu. Jadi ya memang positif itu karena kepala daerah kan salah satu sumber daripada pemimpin nasional, di samping juga legislatif juga tokoh-tokoh nasional yang lain. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, itu bagus saja. Tapi yang utama kan menangani COVID. Semuanya rapat kerjanya serius ngurusin COVID. Jadi jauh dari pikiran untuk mencari popularitas, saya kira. Saya juga begitu, saya pikir. Baik, Pak Wayan, saya ke Kang Emil. Kang Emil, jadi Kang Emil masa jabatannya 2023 akan berakhir. Jadi akan melamar jadi partai politik gitu. Jadi saya sama Mas Ganjar itu satu momen dilantik di Istana Negara. Oke, cocok ya? Di awal September 2018. Sehingga saya sama Mas Ganjar, kalau nggak salah ya Mas, akan berakhir bersamaan di 2023. Karena peraturannya mengatakan pemilihan gubernur itu November kalau tidak salah. Nah kalau Mas Ganjar kan sudah 2 periode, jadi mungkin lebih jelas lah. Kalau saya masih ada peluang di Jawa Barat untuk periode kedua, kira-kira begitu. Karena saya itu kan baru mulai jadi gubernur kena COVID nih. Orang kerja kayak saya yang banyak ingin menghasilkan karya-karya, uangnya direfocusing. Kami hilang 5 triliun kira-kira gitu kan. Jadi tapi dalam perspektif politik saya menyadari mungkin tahun depan saya akan memilih partai. Kenapa? Bukan semata-mata urusan nasional tidak nasional. Di level Jawa Barat sendiri, independen kayak saya ini memang nego-nego di parlemennya agak kurang maksimal. Oke. Hingga akhirnya saya Tapi partai mana belum tahu ya? yang pasti yang paling Pancasilais lah kira-kira. Secara track record ya. Pancasilais kan banyak. Ya kalau semua kan menyatakan Pancasilais, tapi kan track recordnya sedang saya riset kira-kira. Oh, pakai lembaga survei juga. Ya mungkin juga begitu. Lagi bukan di rumah lah saya. Oke, Mbak Kofifa, ini gimana nih? Kan kalau surveinya Poltreking yang kemudian terakhir nama Mbak Kofifa juga kemudian masuk dalam radar survei ya. Ya itu gimana kalau Mbak Kofifa lihat akibat kerja dari penanganan pandemi dan juga yang lain tentunya di Jawa Timur? Saya menjalankan mandat saja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi kalau kita punya IKU, Indeks Kinerja Utama, 11 item selalu itu saya minta kawan-kawan mengukur sejauh mana capaian-capaian kita dari IKU yang sudah ada di RPJMD. Kita punya format untuk bisa membangun Jawa Timur lewat Nawabakti Satya, itu 9 program yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Jadi ada hal yang kita ingin baktikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Pasti kita ingin kalau orang ini makin mulia, kemiskinannya harus berkurang. Tapi 2023 juga habis ya, Mbak Kofifa? Saya Februari 24. Oh, Februari 2024? Ya. Terus kemudian akan berhenti atau gimana? Jadi pokoknya saya ingin menjalankan seluruh mandat yang ada ini sampai dengan proses mandat itu berakhir. Setelah berakhir? Ya, kita lihat saja nanti. Jadi saya mencoba memaksimalkan energi yang saya miliki, mengalir aja. Baik, ya. Kembali lagi saya akan menanyakan kepada Mas Tauhid. Ini soal elektabilitas dan popularitas dengan pergerakan ekonomi lokal. Gimana? Memang ada korelasi antara pergerakan ekonomi lokal kepala daerah dengan kemudian popularitas dan elektabilitas? Ya, saya kira sangat tergantung karakteristik daerah masing-masing ya. Kalau kita lihat data, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kemarin yang tinggi justru di luar Jawa begitu ya. Di kuartal ketiga kemarin Jawa tuh sedikit di bawah 3,5 secara umum rata-rata begitu ya. Jadi memang pergerakan karena beban di Jawa kan jauh lebih banyak, masyarakatnya yang kena COVID lebih banyak, bebannya lebih banyak sehingga aktivitas ekonominya agak sedikit terhambat. Sementara di luar Jawa yang sedikit jarang justru bisa tumbuh lebih kencang begitu. Nah ini yang akhirnya ekonominya bisa cepat pulih begitu. Nah ini yang akhirnya memang
tantangannya terberatnya di situ. Tetapi memang dari sisi itu akan ada pengaruh ketika faktor leadership pemimpin daerah menangani COVID, tentu saja akan berpengaruh terhadap keyakinan terhadap pelaku usaha bahwa COVID bisa cepat berlalu atau bisa ditangani dengan baik. Kalau dari sisi isu ekonomi lokal apa yang bisa berpotensi dan berpeluang besar untuk mengerek popularitas dari kepala daerah, katakanlah mereka mau nyapres? Ya, katakanlah begini, ketika masa COVID tentu saja ada program-program yang bisa diberikan ke masyarakat, ya, bantuan sosial, vaksin, dan sebagainya. Itu yang saya kira mendorong terciptanya situasi keyakinan masyarakat ekonomi akan cepat pulih, begitu. Dan dengan sendirinya itu mendorong seorang kepala daerah mendapat dukungan masyarakat yang lebih luas. Nah, ketika momentum itu hilang, ya sudah, kesempatan elektabilitasnya juga berkurang dengan sendirinya. Nah, pada saat itulah memang momentum baik ketika bersama masyarakat membangun ekonomi, membangun ketahanan kesehatan, dan mendukung usaha mereka diyakinkan berhasil, begitu. Itu yang paling penting, begitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke suhu politik Eros Jarot, gitu. Mas Eros, ini kan tadi Anda menyebutkan pusat ini kira-kira kan menteri, gitu kan? Dan menteri dan kepala daerah gitu yang mungkin akan ketua DPR atau wakil ketua mana gitu kan, MPR yang akan maju gitu. Mana sih yang paling berpeluang untuk mendongkrak elektabilitas antara posisi di pusat dan di daerah? Yang berpotensi mana? Dimanapun berada, ya, yang antara loyang dan emas tuh masyarakat sudah bisa membedakan. Jadi nggak usah kita ngajarin, masyarakat tahu, ya. Terkadang kita ini, apalagi para PhD itu kan, sering analisanya tuh terlalu jauh sehingga malah meleset itu kan. Malah meleset ya? Kalau Mas Eros gimana? Ya karena rakyatnya begitu bahasanya. Nanti dia nggak menjabat juga pasti begitu. Jadi di pusat atau di itu sebetulnya sama chance-nya. Jadi sebetulnya yang paling penting itu apakah si tokoh ini berkenan di hati rakyat apa enggak gitu aja. Nah, jadi jangan disalahkan karena si ini begini begitu. Saya kok nggak setuju ya didikotomikan pusat dan ini kesempatannya ya dan daerah itu kesempatannya selalu berbeda gitu. Kalau menurut saya sih ya siapapun yang berkenan bersemayam di hati rakyat itulah yang menjadi pilihan rakyat. Jadi ya sudahlah. Menurut saya yang paling penting itu, yang jauh lebih penting, apalagi nanti ada tokoh ya, yang bisa memberikan kita semua rakyat Indonesia ya, bahwasanya setelah COVID ini, dan COVID keniscayaan yang mungkin belum tentu jangka pendek berlalu ya, bisa memberikan kita ya satu jalan keluar di mana pasca COVID akan begini. Sekarang ini kan cuma ngomong elektabilitas, tapi programnya apa? Ya, yang nanti kalau ada seorang tokoh yang muncul dari pusat yang bisa meyakinkan rakyat Indonesia harus bawa ke sini dan semua menyetujui pasti dipilih. Oke. Tapi kalau cuma tidur aja nggak bisa lah. Oke, baik. Saya kembali akan bertanya kepada Pak Wayan Koster. Pak Wayan. Tahun depan kan udah mulai rame ya ekonomi dan kemudian pandemi. Tapi program dan prioritas apa yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Bali tahun depan? Tapi jawaban Pak Wayan setelah jeda berikut ini.